Halo guys, perkenalkan jadi nama saya Hadi Muhammad Yusuf dari Prodi 4 Teknik Informatika Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu algoritma nih yang bisa dibilang pembahasan ini cukup menarik ya, yaitu algoritma dynamic programming. Apa itu dynamic programming? Jadi dynamic programming adalah teknik pemrograman yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan cara membaginya menjadi sub masalah yang lebih kecil, yang awalnya misalkan besar, terus bisa kita bisa kita selesaikan dengan cara membaginya menjadi yang lebih kecil. Nah, lalu menyimpan hasilnya dan menggunakannya kembali hasil tersebut untuk menghindari perhitungan secara berulang. Nah, dynamic programming atau DP ini sering digunakan untuk mengoptimalkan perhitungan dalam masalah yang memiliki pola berulang, sehingga lebih efisien dibandingkan dengan metode rekursi biasa. Nah, apa sih karakteristik masalah yang bisa diselesaikan menggunakan dynamic programming ini? Jadi kita harus lihat dulu nih, sebuah masalahnya itu dapat diselesaikan menggunakan DP ini jika memenuhi dua syarat berikut. Pertama itu optimal substruktur, yang dimana solusi optimal dari masalah besar dalam bentuk dari solusi optimal sub masalah. Lalu yang kedua itu overlapping sub problem, yang dimana sub masalah yang sama muncul berulang kali sehingga hasilnya bisa disimpan agar tidak dihitung ulang. Nah, jadi dua karakteristik ini adalah kunci bagaimana masalah tersebut bisa menggunakan dynamic programming ini atau tidak. Nah, kita langsung lanjut ke kelebihan dan kekurangannya. Jadi untuk kelebihannya, dynamic programming ini tuh lebih efisien tentunya, menggunakan mengurangi perhitungan secara berulang dengan menyimpan hasil sebelumnya. Lalu cocok untuk masalah optimasi, yang dimana banyak digunakan dalam teori optimasi seperti shortcut spec, knapsack problem, terus sequence alignment, kayak gitu dah. Oke, apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari dynamic programming? Yang pertama tentu efisien, karena kita memilih algoritma itu tujuannya untuk apa? Untuk efisien, melihat efisiensinya. Nah, efisiensinya itu gimana sih? Mengurangi perhitungan berulang dengan menyimpan hasil sebelumnya untuk dynamic programming ini. Lalu yang kedua, cocok untuk masalah optimasi. Banyak digunakan dalam teori optimasi seperti shortcut spec, knapsack problem, dan sequence alignment. Nah, lalu dapat juga diterapkan dalam banyak bidang. Ya, berguna juga dalam machine learning, bioinformatika, dan keuangan. Nah, lalu untuk kekurangannya nih, kita harus perhatikan juga kekurangannya. Untuk kekurangan dynamic programming, itu penggunaan memorinya pasti akan lebih besar karena kita harus menyimpan data hasil dari submasalah yang sudah kita selesaikan sebelumnya dalam tabel atau chest. Supaya apa? Supaya nanti tinggal kita panggil aja datanya. Jadi untuk yang tadi balik lagi untuk mengurangi perhitungan secara berulang. Nah, lalu tidak semua masalah juga dapat diselesaikan dengan dynamic programming ini, hanya bisa diterapkan pada masalah yang memiliki struktur optimal dan sub masalah yang berulang, yang seperti tadi ya, dua di awal itu karakteristik masalah yang bisa menggunakan dynamic programming ini. Nah, lalu implementasinya lebih kompleks dibandingkan algoritma greedy atau divide and conquer. Nah, lalu untuk teknik apa saja sih yang bisa kita gunakan melalui dynamic programming? Jadi ada dua pendekatannya, yaitu yang pertama ada top down atau memoization, dari atas ke bawah. Itu menggunakan rekursi. Setiap hasil perhitungan submasalah disimpan agar tidak dihitung ulang. Jadi kita cuma manggil data sebelumnya aja yang udah kita hitung. Misalkan A itu adalah 1 tambah 2. Maka kalau kita mau misalkan 2 tambah A, jadi kita nggak usah ngitung lagi A itu berapa sih, karena kita udah menyimpan hasilnya. Kalau A itu adalah 2 tambah 1, nah, kayak gitu. Nah, contohnya itu seperti Fibonacci juga ini, Fibonacci dengan rekursi plus memoization. Nah, lalu
Lalu untuk bottom up-nya atau tabulation-nya menggunakan iterasi. Hasil masalah dihitung dari yang terkecil hingga mencapai solusi utama. Contohnya itu Fibonacci dengan tabel. Lalu ini adalah contoh implementasi dynamic programming menggunakan Fibonacci. Berikut adalah salah satu contoh codingannya, yang dimana studi kasusnya itu adalah minimum coin change problem. Jadi studi kasusnya tuh kita dapat dapat melakukan penukaran uang dengan secara minimum. Itu gimana aja sih caranya? Untuk daftar si koinnya itu ada koin, anggap aja satu ada koin satu sen, lalu ada 3 sen dan juga ada 4 sen. Nah, jumlah targetnya itu 6. Pertanyaannya, berapa jumlah minimum koin yang dibutuhkan agar total nilainya sama dengan 6. Nah, maka kita menggunakan rumus ini. Yang dimana kita melihat kira-kira untuk mencapai target 6 itu ada berapa cara sih. Dan kita gunakan cara yang minimum dalam penukaran uangnya agar bisa nilainya itu menjadi 6 kayak gitu. Lalu contoh kedua itu adalah Fibonacci. Berikut adalah codingannya. Yang ini untuk studi kasusnya sama seperti sebelumnya ya. Lalu kita masuk ke contoh contoh kasus knapsack, problem 0/1 knapsack. Nah, jadi case-nya itu adalah kita mempunyai ransel. Nah, ransel itu kapasitasnya 5 kilo. Lalu ada 3 barang, masing-masing datanya yaitu barang si A nih beratnya 3 kilo dengan nilai, atau kita ibaratkan nilai ini tuh seberapa penting barang itu buat kita gitu. Nilainya itu 60, sedangkan B beratnya 2 kilo dengan nilai 50. Lalu C beratnya itu 4 kilo dengan nilai 70. Nah, tujuannya itu adalah memasukkan barang ke ransel agar total nilai maksimum itu tanpa melebihi kapasitas 5 kilo. Nah, lalu kita gunakan codingan ini, yang dimana hasilnya adalah agar kita bisa bisa memasukkan atau bisa mengetahui hasilnya ini gimana, yaitu kita harus menghitung dari segi selain berat dan juga nilainya, nilai apa sih yang lebih besar dibandingkan barang atau dibandingkan dengan cara-cara lainnya. Jadi asalkan minimalnya atau kapasitasnya itu tidak melebihi 5 kilo seperti itu kan. Nah, lalu untuk penggunaan dynamic programming ini dalam kehidupan nyata, jadi dynamic programming itu ternyata banyak digunakan dalam berbagai bidang, antara lain ada machine learning dan AI. Contohnya ada sequence element dalam bioinformatika untuk mencocokkan DNA, terus ada NLP digunakan dalam algoritma filtering untuk analisis teks, terus juga ada keuangan dan investasi. Nah, untuk apa sih? Untuk peramalan harga saham. Ya, tujuannya untuk optimasi nanti si portofolio investasinya. Nah, pengelola risiko keuangan juga bisa digunakan. Dynamic programming ini model dapat diterapkan untuk analisis kebijakan keuangan. Dan yang nomor 3 ini adalah yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, itu sebagai navigasi atau pencarian rute. Contohnya Google Maps. Jadi dynamic programming atau DP ini itu digunakan untuk pencarian jalur terpendek. Misalkan kita mau ke suatu tempat, kita menggunakan Google Maps, yang dimana Google Maps ini menggunakan dynamic programming untuk melihat rute mana saja yang bisa kita gunakan agar lebih cepat atau terpendek rutenya. Lalu juga dari jaringan komputer itu untuk routing protocol atau OSPF dengan menggunakan DP ini
Sama untuk menghitung jalur tercepat yang kayak misalkan kalian bisa, kalau tahu ada suatu pameran atau lomba robotika yang misalkan dia itu robotnya tuh seperti mobil mainan, namun ada tracknya itu menggunakan garis. Nah itu salah satu contoh dynamic programming yang diaplikasikan ya ke dalam si robot tersebut. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi dynamic programming ini digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan memecahnya menjadi submasalah, lalu menyimpan hasilnya dan menghindari perhitungan secara berulang. Terdapat dua pendekatan utama, yaitu ada acquisition dan juga ada tabulation. Nah, DP ini juga sering digunakan dalam berbagai algoritma seperti Fibonacci, knapsack problem, longest common subsequent, dan shortest path. Nah, algoritma ini banyak digunakan dalam AI, keuangan, navigasi juga, bioinformatika, dan juga robotika. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita lihat.